Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama Mas Ahmad Irawan dari anggota Komisi 2 DPR RI dan juga Mas Adi Prayitno. Mas Adi, kalau tadi ada pertanyaan gantung saya nih, apa yang bisa dibaca dari implikasi simboliknya ketika saat ini situasi yang terjadi, gestur-gestur yang ada terhadap keberlangsungan IKN? Jadi kalau mau jujur sebenarnya secara gestur politik sangat kelihatan sekali bahwa pada tak mau tuh pindah ke IKN sebagai Pada tak pusat. mau? Pada tak mau. Kita cek hari ini. Jarang sekali kita melihat menteri berkunjung. Minimal untuk melihat bagaimana progres persiapan itu IKN sebagai ibu kota negara. Kawan-kawan DPR sekalipun satu persatu kita lihat nggak ada ke situ. Padahal ini kan domain mereka untuk mendeteksi bagaimana IKN ini yang sudah menghabiskan dana yang cukup banyak, triliunan. Bagaimana kesiapan mereka untuk menyongsong sebagai ibu kota Nusantara yang baru. Nah rumitnya pada saat yang bersamaan, saya memahami pada akhirnya jika ada anggota dewan yang mengatakan ini soal pentingnya, kalau memang dianggap tak perlu IKN ada moratorium. Ini juga adalah gestur yang disampaikan, IKN kayaknya nggak penting-penting amat bagi mereka. Jadi udah ada ininya ya, QQ-nya ya, istilahnya gesturnya. Secara gestur. Padahal kalau kita tahu, kalau ada proyek strategis, tempat yang strategis ada magnetnya, entah itu menteri, entah itu anggota dewan, ataupun pejabat-pejabat yang ada di Jakarta, saya kira mereka akan hilir mudik, akan melihat bagaimana Jadi Anda progres. mau mengatakan dari teman-teman di DPR tidak ada bentuk keinginan secara murni untuk pindah ke, untuk lebih lanjut, dan dari teman-teman pemerintahannya juga? Kan kelihatan sekali per hari ini. Minimal ya di pemerintahan dan periode yang baru ini saya melihat IKN ya memang betul terus dilanjutkan pembangunannya. Ya. Tapi kalau bicara tentang siapa yang siap untuk tinggal di sana, itu yang kemudian semua angkat tangan. Nah, Itu bicara yang, soal siapa yang siap, Mas Adi. itulah yang mestinya kita pikirkan. Untuk apa membangun infrastruktur macam kanan kiri, ada kantor, mungkin Wapres juga dibangun kantor kementerian. Kalau per hari ini para menteri-menteri terkait nggak mau pindah ke sana. Per hari ini sebenarnya kalau mau jujur dalam banyak hal kan sudah hampir 85%. Ya. Katanya sesuai pernyataan dari otorita IKN udah siap. Problemnya kapan mau pindah ke sana? Nah, Itu yang kemudian menurut saya nggak match. Satu sisi ada desakan supaya IKN ini tidak mubazir. Kan kita bisa bayangkan biaya perawatannya setiap tahun 300 miliar. Kalau ini dipakai buat makan bergizi gratis, soal sekolah rakyat kan luar biasa. Itulah yang kemudian membuat sangat dilematis dan sangat kompleks. Ayo dong, ini sudah dibangun sekalipun lambat dan kira-kira siapa yang mau memulai di sana tinggalnya? Kan itu pertanyaannya. gimana Mas Irawan, dari teman-teman di DPR gimana? Ada soal usulan moratorium, ada juga usulan dari Partai Nasdem soal Wapres untuk berkantor di sana. Gimana menurut Anda? Begini, kalau kita bicara ibu kota Nusantara, kita bicara dalam 4 tahapan besar. Persiapan, pembangunan, pemindahan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang di tahap Pembangunan. masih di pembangunan? Ya, pembangunan. Artinya nggak masif dong pembangunannya kalau udah bertahun-tahun? Ya, nggak? karena memang disadari kalau kita buka Undang-Undang Ibu Kota Nusantara itu mengatakan memang pembangunan itu tidak bisa berlangsung cepat gitu loh. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 tahun. Ini memang sesuatu proses yang terus berjalan gitu. Kalau Tapi kemudian, sekarang kondisinya bisa tidak untuk langsung mulai berkantor di sana? nah itulah yang nanti itu masuk dalam tahapan pemindahan yang kami sendiri menunggu dan itu semua kita menunggu apa yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo. Kalau kemudian Presiden menyampaikan atau mengeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pemindahan ibu kota, ya semua harus pindah ke ibu kota Nusantara. Tetapi sekali lagi bahwa tahapan itu kita belum sampai memang pada tahapan tersebut. Sekarang masih dalam tahapan pembangunan. Nah, kembali kepada pertanyaan, apakah kemudian Wakil Presiden harus berkantor di sana? Satu, untuk menjawab hal tersebut, yang pertama tentu sebagai Wakil Presiden. Yang pertama adalah satu, jika terdapat penugasan dari Presiden. Itu satu. Tapi yang kedua, kita harus mengatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu menyandang yang namanya power reserve, kekuasaan cadangan. Di mana dalam dirinya itu melekat bahwa ketika misalnya tadi ditugaskan untuk mewakili Presiden dan lain-lain sebagainya, tentu itu dari sisi jarak dengan Presiden harus berdekatan, untuk memudahkan koordinasi dan Jadi tidak komunikasi. mungkin ya usulan Partai Nasdem untuk Gibran pindah ke IKN ya? Ya, moratorium sudah pasti tidak mungkin, kecuali kemudian kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Ibu Kota Sekarang Nusantara. pertanyaan besarnya adalah kepastiannya apakah IKN diabaikan atau tidak?
Sekarang kalau kita berpegang pada Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, IKN tidak bisa kita abaikan. Proses yang telah disepakati dan menjadi sebuah konsensus politik dan itu berlaku secara hukum, berarti itu mengikat baik Presiden maupun DPR. Yang sekarang tinggal kita nanti adalah kaitannya dengan apa yang kemudian yang akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara kaitannya dengan rencana induk tadi gitu. Nah, per tadi kami dalam rapat paripurna sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR dalam paripurna tersebut bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara ingin melakukan konsultasi. Nah, kalau kemudian melakukan konsultasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Otorita Ibu Kota Nusantara, kemungkinan akan terjadi terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah rencana kaitannya tahapan pembangunannya. Yang kedua kemungkinan adalah skema pendanaannya. Karena untuk dua hal tersebut yang harus dikonsultasikan. Skema pendanaannya berapa sekarang? Kalau yang sekarang wewenang kami kan adalah APBN. APBN. Pagu indikatif sekitar 6 triliun, terus untuk tahun depan sekitar 16 triliun. Otorita Ibu Kota Nusantara minta tambahan anggaran sekitar 16 triliun. Oke, Mas Hadi, ada surat permohonan untuk konsultasi dari Kepala Otorita IKN. Dan ada juga kalau dulu kita cita-citanya mendengarnya adalah pemerintahan bisa langsung mulai dilakukan di IKN segera mungkin. Tapi hingga saat ini kan juga belum. Dan kita masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Betul. Dan bagaimana Mas Hadi bisa melihat, membaca dan juga memaknainya ketika ada pergeseran agenda dan juga penjadwalan terhadap keberadaan IKN sendiri? Ya, saya kira memang butuh penyesuaian ketika ada pergantian kekuasaan politik dari Jokowi dengan Pak Prabowo. Dulu kan yang disebut dengan keberlanjutan itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu otomatis dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kan dalam prakteknya tidak. Misalnya infrastruktur tidak lagi dibangun secara masif. IKN dulu dibayangkan akan gaspol, ternyata juga tidak terlampau gaspol. Jadi wajar kalau kemudian otorita IKN ini mencoba untuk mencari titik temu, mencari keseimbangan minimal untuk menepis amputasi dugaan-dugaan soal masa depan IKN. Kalau ada masukan dari DPR, ada masukan dari pemerintah, ada masukan dari menteri terkait, jadi otorita IKN ini bisa menjelaskan secara komprehensif kira-kira kapan ekosistem kehidupan IKN itu akan dimulai. Per hari ini satu-satunya yang ditunggu oleh publik kira-kira ini sudah dibangun IKN, dananya sudah banyak, pemeliharaan fasilitasnya tiap tahun juga banyak. Kapan nih aktivitas yang terkait dengan pemerintahan pusat dilakukan? Kementerian terkait kah? Apakah Wapres kah? Apakah ASN kah? Yang bisa diklaim juga sudah mulai di IKN. Kan itu yang sebenarnya terjadi. Wajar kalau kemudian per hari ini publik mengatakan ketika bicara tentang IKN, yang kuat itu justru desas-desusnya. Bukan soal kapan kepastian, ekosistem ekonomi dan kehidupan sudah mulai ada di sana. Apa itu desas-desusnya? Kemarin ada tambang ilegal tiba-tiba muncul, ramai itu barang. Kemudian juga muncul prostitusi dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan mencoreng bagaimana marwah IKN yang sebenarnya kita ikhtiarkan supaya ini menjadi ibu kota Nusantara yang baru, yang konon ini adalah sebagai upaya untuk membangun bagaimana jembatan ekonomi itu semakin merata. Bukan hanya di Jakarta dan bukan hanya di Jawa. Inilah yang saya kira per hari ini mungkin sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2026, mesti ada semacam guidance kira-kira supaya tidak ada tanda tanya terus yang muncul. Oke, 2027 atau 2028 fix dan firm, semua pusat pemerintahan pindah ke IKN. Kalau itu yang terjadi, orang lagi nggak akan berspekulasi. Karena harapannya adalah jangan sampai anggaran yang sudah disiapkan ini menjadi sia-sia. Karena lagi-lagi ini adalah anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hadi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah berbagi perspektifnya, dan juga Mas Ahmad Irawan, anggota Komisi 2 DPR RI, untuk informasinya. Terima kasih. Sama-sama.